Selamat sore teman-teman sekalian, terutama yang mulia Dubes kita di Praha dan dari Universitas Widya Mataram. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi untuk yang mulia Dubes kita dan teman-teman di Praha. Mohon slide pertama. Sorry, screen slide-nya, share screen-nya dari sini ya Bu ya? Ya ini nih sudah ya. Jadi Cekoslowakia dulu itu menjadi 1919 setelah revolusi Bolshevik 1917. Mengapa menjadi negara komunis? Itu yang menguntungkan dalam arti nek wong Jawa ki oh iya tetap untung itu dulu jadi komunis itu karena disiplinnya bagus. Vietnam itu juga nomor 1 karena disiplinnya bagus. Indonesia harus belajar dari tidak usah jadi komunis tapi disiplin. Ya. Disiplinnya aja. Ya betul. Berpisah menjadi Republik Ceko dan Republik Slovakia pada 1 Januari 1993. Kalau di bahasa Inggrisnya Praha, kalau kita Praha. Ceko itu negara kaya. Slovakia dulu yang minta pisah. Tetapi ya sudah silahkan pisah dan Ceko ini ekonominya sangat bagus sekali. Bahasanya terutama Czech dan sebagian kecil Slovakia. Nah, tadi dikatakan Ibu Dubes, tempat wisata di sana itu luar biasa. Wisata dunia ada minimal 10 yang para wisatawan datang ke Ceko ini. Charles Bridge yang tadi sangat cantik sekali kalau sore. Kastil Prague di Praha itu luar biasa. Siapa yang mau jadi arsitek yang paling bagus, datanglah ke Praha. Termasuk Museum Praha punyanya Yahudi itu luar biasa. Nah, orang Indonesia tidak minum bir Ceko ini yang sangat terkenal. Mengapa kehidupan malam di sana itu? Salah satunya karena bir Ceko ini. Ada beberapa luar biasa. Birnya enak banget itu. Dan kemudian yang paling mengesankan di sana jam astronomical itu. Iya, 15 juta turis dari hanya 10 juta penduduk. Slide selanjutnya. Nah, ini tadi luasnya 78.000 sekian, jumlah penduduknya 10.652. Pendapatan per kapita perhatikan, itu hampir 25 US dollar. Di Indonesia, nanti saya cerita ini nanti, beda ini 10 kali lipat dari pendapatan Indonesia. Negara kaya ini. Kayanya dari memang zaman dulu sebelum pisah itu pabrik senjatanya komunis itu salah satunya di Ceko itu. Tank itu yang paling bagus itu dari buatan Ceko itu. Mobil banyak mobil, tapi kalau persenjataan ada di Cekoslowakia. Sekarang NATO banyak dana untuk pembuatan senjata-senjata itu ada di Ceko ini. Slide selanjutnya. Daerah Istimewa Yogyakarta, Ibu Dubes, itu kita cuma 3 sekian kilometer, hampir kira-kira 1/10-nya. Jumlah penduduknya 3,8 juta. Pendapatan, kalau di sana tadi kan 24, hampir 25. Di sini 26, Bu, tetapi 2,6. Jadi 10. Nah, jadi itu angkanya 26 tapi berbeda, titiknya ada di tengah itu. Slide selanjutnya. Nah, dari Istimewa Yogyakarta kalau kita bandingkan memang luasnya itu masih lebih kecil daripada Ceko secara keseluruhan tadi.
78 dengan 3 ya kira-kira 1/23-nya Cekoslowakia Ceko selama semuanya itu. Slide. Nah, bagaimana di Ceko dan di Indonesia kita bandingkan? Slide. Next. Jadi dari total populations, kemudian tadi sudah disebutkan Ibu Dubes, yang paling akhir ini saja yang dibaca. Mengapa Ceko bisa cepat sekali? Karena di sana RT-PCR-nya, hampir semua RT-PCR itu per 1,000 people itu sekitar 30. Jadi banyak sekali. Sedang bagi kita masih sangat sedikit sekali. Tes DL ini sangat penting sekali karena virus ini tidak nampak, yang bisa menampakkan adalah RT-PCR. Di sana pakai RT-PCR. Rapid test di tempat kita itu bohong-bohongan. Slide. Rapid test. Okay. Rapid test itu berdasar di sana enggak payu itu Bu Dubes. Oh, iya. Itu kalau rapid test kayak kita di sini itu nekat saja WHO menganjurkan rapid test. Yang penting ya PCR ya, Dok ya. Harus yang penting PCR ya. Iya, Eropa, Amerika yang sekarang itu pasti PCR. Wong Vietnam saja pakai PCR kok. Iya, iya. Hanya Indonesia. Kan kemarin yang kapusan itu negara Iran. Oh. Rapid test itu. Jadi kita negara kedua yang mau dihapusi bakule rapid test itu. Rapid test just only for surveillance and research. Bukan untuk yang kayak begini. Ya. Itu yang nanti saya jelaskan untuk ini. Slide. Nah ini mengapa Ceko itu jadi cepat sekali nanti total casesnya. Kemudian Indonesia saya itu juga naik. Ini karena RT-PCR-nya juga naik Indonesia. Slide. Nah, kemudian per harinya itu langsung turun karena semua di rapid test yang positif itu pasti nggak boleh kemana-mana supaya tidak menularkan itu. Jadi tidak ada rapid test itu dolan ning Malioboro itu nggak ada di sana. Gitu. Betul-betul disiplin tadi itu menyadari dirinya betul mengapa di Ceko itu kalau kita lihat cepat sekali. Indonesia masih susah duduk bus ini. Ini dasar based on RT-PCR. Di sana di Ceko itu daily itu bisa diketahui, Bu. Jadi real time, sekarang pasien seluruh negara itu berapa, hari ini yang di swab berapa, itu besok 1-2 hari ketemu. Bahwa hari sekarang ini, hari Rebu ini, oh pasien Ceko itu tinggal 5. Nah, itu tahu itu di swab 5, wong segera di swab. Kemudian RT-PCR itu besok atau lusa, jadi oh, Rebu kemarin itu Ceko itu hanya 3. Besok Kamis sama 5. Kemudian 2 selama 14 hari. Mengapa Ceko kemudian berani membuka pelan-pelan? Karena ada data real time tiap hari. Indonesia nyuwun sewu Bu mboten kagungan. Tidak bisa. Ini nanti ada cerita lain di balik itu. Kesusu membuka, tapi data medis yang sesungguhnya tidak dipunyai. Slide. Aktif cases sehingga aktif cases dulu banyak, memang kemudian pasti akan turun itu. Karena semua kasus yang positif sampai 2 hari yang lalu tetap itu tidak boleh kemana-mana dan diketahui itu dengan jelas. Oh ini Mr. A di perumahan ini, rumah nomor ini, semuanya tahu. Dan kalau Mr. A itu keluyuran, ketok dicekal polisi tadi. Itu Ceko itu. Dengan metode IT-nya itu sudah tahu itu.
Itu yang hebatnya di sana, mereka mboten niku. Tracing. Next. Tracking. Ya, ya. Nah, total death-nya betul itu karena komorbidnya ada yang sakit sepuh, sakit jantung, sakit paru, dan lain-lain. Kita terus akan naik pasti itu. Slide. Nah, sehingga setelah ketahuan itu, kalau di Ceko itu ketahuan yang komorbid, yang rentan betul itu sudah habis, ya dengan sendirinya dengan kemajuan teknik, deteksi pasien pertama itu sudah diketahui ya sangat sedikit sekali meninggalnya di sana. Itu yang belum bisa di Indonesia. Nanti saya ceritakan hal ini. Slide. Nah, bagaimana di DIY? Kalau membaca ini beda dengan di Ceko. Di Ceko itu tidak ada lagi. Tidak ada. Paling pasien yang dirawat 45 di sana ada untuk, tetapi bukan sembuh meninggal itu enggak, itu di sana itu 45 yang di swab berapa. Jadi dari 45 itu tahu persis apa 45 itu positif, atau separuhnya negatif, atau cuma 5 yang positif, atau malah enggak semuanya. Itu Ceko bisa, Indonesia dan DIY belum bisa, real time-nya itu belum bisa. Slide. Nah, kayak begini, teman-teman itu bingung mesti itu. Coba kalau dilihat total data PDB 1793, kemudian yang bawah itu ODP 7.000 sekian, nah itu kan sudah 9.000. Kalau di Ceko 9.000 itu pasti semua sudah di RT-PCR. Kalau di sini belum semua. Lambuh yang mulai keluyuran, ya orang ngerti itu. Slide selanjutnya. Nah, ini kalau kita lihat, enggak usah ini per kabupaten kota, enggak usah, terus next. Nah, tren positifnya pasti akan naik terus karena pasien-pasien keluyuran, enggak ada polisi yang bisa menangkap. Pak Taryo sampean positif loh, mboten entuk metu dari rumah, enggak bisa di sini. Itu enggak bisa. Kalau Ceko bisa itu, deteksinya itu bisa itu. Slide. Ya, sama ini terus akan naik terus itu. Nah, ini hebatnya Ceko. Itu sesuai dengan WHO. WHO itu sejak Maret itu sudah menetapkan kalau mau pulang nggak apa-apa, tapi kalau mau nunggu juga nggak apa-apa. Mengenai pandemi, Pak Anu, baik yang belum ataupun yang sudah, ini saya beri oleh WHO, disiplinnya Ceko kayak begitu. Slide. Nah, kembangkan, latih, dan terjunkan semua fasilitas kesehatan. Ceko itu Bapak Presidennya ini yang dipakai itu. Semua masyarakat disadarkan, kembangkan rumah sakitnya siap sedia gitu. Semuanya. Di sini tidak. Implementasikan sistem untuk deteksi kasus. Jadi kalau deteksi kasus, kalau di sana satu blok atau satu hotel ada, pasti itu ketahuan segera gitu. Karena lebih baik kita early diagnosis prompt treatment. Jadi kalau ada satu kasus, segera di swab. Boten tidak di rapid test kayak ini. Deteksi kasus dini luar biasa cepatnya di sana itu. Habis itu. Nomor 3, nah ini Ceko juga mengadakan ini, kapasitas COVID-19 itu, RT-PCR-nya di sana tidak kurang. Sehingga bisa 30.000 lebih dites itu. Kalau kita kan hari ini baru 9.000, udune DIY itu hari ini 40.000. Sekarang baru 9.000. Keputusan apapun yang diambil risikonya besar. Tidak mengikuti
rekomendasi WHO ini. Nah, nomor 4, Ceko menggunakan isolasi bisa di rumah sakit, dan pengobatannya sudah standar WHO tadi. Kemudian nomor 5, setelah rumah sakitnya kalau penuh, hati-hati karantina disiapkan di rumah atau dimanapun. Beberapa negara di Eropa, penelitian kami adalah ada rumah sakit pendidikan kabeh untuk COVID atau mendirikan rumah sakit darurat seperti di Washington itu. Nomor 6, refokus kebijakan Pemda secara menyeluruh untuk menekan kontrol COVID. Di Ceko yang kita pelajari tadi, refocusing untuk PHK misalnya, untuk pendidikan, nggak usah bayar asuransi kesehatan selama 3. Mereka itu refocusing dana-dana itu untuk hal itu. Kemudian negara membantu alih produk daripada pabrik-pabrik besar. Itu berhasil refocusing di sana itu. Jadi, Ceko itu bisa keluar karena 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu simultan dikerjakan bersama-sama. Selanjutnya, nah, syarat pelonggaran untuk DIY berdasar rekomendasi WHO belum jalan betul, Indonesia juga belum jalan. Ceko sudah melakukan 6 rekomendasi WHO ini dengan cantik sekali. 1, bukti transmisi dapat dikendalikan. Ceko bisa melihat transmisi tiap hari, real time pasien yang positif. Selama 2 minggu, beliau punya Bapak Presiden Ceko itu. Persis tahu itu. 3, 2, 5, 4, 3, 2, 5 begitu. Tahu dia itu. Sehingga 1, 2 itu harus dikendalikan, diisolasi, diawasi betul. Nomor 2, sistem kesehatan untuk tracing, kemudian testing, treatment, bagus dia. Mampu mengidentifikasi, testing, itu, tesnya, RT-PCR-nya, melacak kontak, karantina, merawat, lengkap semuanya dia. Meskipun sekarang ada, nanti pasti Ceko sudah menyiapkan untuk gelombang kedua. Karena banyaknya turis dari luar itu. Beliau, Bapak Presiden Ceko sudah menyiapkan itu. 3, mampu meminimalkan risiko penularan pada kelompok khusus, misalnya orang tua, daerah padat. Di sana karena banyak orang tua, itu pasti mendapat perhatian khusus dari dokter-dokter atau sistem kalau kita puskesmas di sana. Itu diawasi betul. Batuk betul, kemudian ada yang sesak tidak, itu pasti itu. Mereka sudah dalam pengawasan yang bagus. 4, tersedia di tempat kerja langkah pencegahan, jaga jarak tadi, fasilitas, etika batuk, itu mereka teliti betul. Ceko tidak akan membuka mal tanpa diteliti dulu oleh petugas kesehatan. Hebat itu. Kemudian nomor 5, semua kendala, terutama mencegah kasus pendatang, kemudian kekurangan apapun, Ceko bagus. Artinya apa? Kalau nanti membuka pariwisata dan ada yang positif, pasti di situ akan ditutup dan kemudian dicari tracing-nya itu. Nah, nomor 6 ini Bu Dubes yang mulia, komunitas Ceko sudah memiliki peran dan terlibat dalam masa-masa kemarin dan masa sekarang. Kesadaran individu dan komunitas Ceko sudah jadi. Beda dengan di sini, Bu. Karena Indonesia merdeka, ya merdeka. Kalau sudah 2 minggu di itu tidak ada virus di badan saya begitu. Padahal kesalahan umum di Indonesia adalah menganggap bahwa masa inkubasi 14 hari itu adalah masa hidup virus di dalam tubuh, sehingga setelah 14 hari merdeka. Salah besar.
Beda dengan orang Ceko, mereka tahu bahwa virus COVID ini bisa hidup 20 sampai 35 hari. Sehingga mereka, presiden tetap akan sebulan itu penuh sampai nek wong Jawa dubes wong taman siswa atau penjenengan selapan dino. Selapan dinten. Iya, selapan dino itu laptop tidak kemana-mana itu. Perhatikan tadi. Kan betul itu memang. Setelah 8 dino lebih, nah itu baru real time kasus itu bisa dideteksi. Nah kita menganggap kalau sudah 2 minggu tidak sakit, merdeka. Ada data 000, wah tidak punya kasus ini. Ya tidak punya kasus ya tidak mungkin karena rapid testnya tidak diperiksa banyak. Jadi kalau rapid, maksud saya RT-PCR-nya itu swab-nya, yang tidak diperiksa kan ya tidak ada yang positif. No. Mestinya kita Jogja itu adalah 38.000, 40.000 baru mengambil keputusan. Nomor 5, dapat mengulas semua kendala terutama mencegah pendatang itu. Karena ini industri, jasa, pasti pemerintah Ceko sudah menyiapkan ini semua. Dan 6 tadi, komunitasnya tetap akan diawasi betul supaya disiplin, distancing, masker itu bagus. Imunitas orang Ceko itu bagus. Lebih dari kita, karena gizinya baik, di sana tidak ada atau sedikit sekali cuma 2% yang kurang gizi pada anak-anak balita. Kalau di sini lebih dari 40%. Slide selanjutnya itu, apa yang diperlukan dalam kerjasama DIY dengan Republik Ceko. Nah, sebelum pulang Jogja, tolong Ibu, nah nanti dengan Widya Mataram duduk bersama. Identifikasi masalah bidang kesehatan, bidang non-kesehatan, karena kedua bidang itu 6 rekomendasi WHO itu satu paket kesatuan. Hanya saja bidang kesehatan itu 5, refocusing itu banyak sekali sebenarnya. Kemudian kita coba, oh masalah Ceko bagus kayak begini, kalau di Jogja masalahnya kayak begini. Sehingga analisis kesimpulan rekomendasi itu menjadi cantik. Contohnya dalam bidang kesehatan. Mengapa di sana kok tidak rapid test pemerintahnya, kalau di Indonesia kok malah belonjo rapid test banyak sekali. Padahal PCR di Jogja itu hari ini sudah bisa 800 lebih per hari. Kok belum maksimal. Nah, misalnya kayak begitu. Nanti kalau mau memberi technical assistant, cara pemerintah Ceko bisa meyakinkan tentang hal ihwal corona bagaimana. Kok bisa mereka itu disiplin dan pemerintah tidak menggunakan rapid test. Itu penting itu. IgG-IgM seperti rapid test itu kalau di sana pasti hanya untuk surveillance dan research, bukan untuk mencari-cari pasien seperti sekarang itu. Kata rekomendasi WHO kayak begitu. Refocusing kebijakan non-kesehatan untuk menggerakkan ekonomi misalnya. Nah, Dinas Pariwisata DIY perlu diberitahu beginilah caranya membuka bridge, Charles Bridge yang dibangun 1357. Sudah hampir berapa? 800 tahun yang lalu. Ikonnya Kota Praja itu kapan dibuka, caranya bagaimana, tanya Dinas Pariwisata Praha. Termasuk kota dengan kastilnya tadi, dengan museumnya, kemudian kalau ada di luar-luar itu bagaimana. Pendidikan hampir sama, nah kebudayaan ini.
tiga hal yang di Jogja itu menjadi visi misi dan tempat untuk mendapatkan ekonomi yang besar itu adalah Ibu, satu pendidikan, nomor dua kebudayaan, nomor tiga pariwisata. Kita harus banyak pendidikan, kebudayaan, pariwisata itu meniru Ceko. Nomor dua adalah tentang pemberdayaan masyarakat. Ini Bu, nanti kita diskusikan yang berikut. Slide. Next. Slide. Nah, terima kasih. Ini orang Indonesia pada waktu perang Ngalengka antara Dasamuka dan Pancawati, Romo itu. Dasamuka itu masih ingat kalau Ibu pasti orang Paman Seso. Itu sebelum perang, adiknya Kumbakarna itu telah memberi nasihat pada kakaknya Dasamuka. Kakanda, balekno saja, kembalikan Sinta. Karena kamu salah Kakanda, daripada negara kita hancur. Apa? Nggak bisa. Siapa sih? Rama itu prajuritnya siapa? Kan cuma ketek-ketek Wanoro, munyat-munyat itu toh. Nggak takut saya. Saya Raja Sakti Mandraguna yang tidak bisa mati. Kalau hanya musuh itu saja sepele itu enggak itu. Itu betul itu. Itu saat kita ini rakyat Indonesia menyepelekan corona ini. Saya aturkan pada Ibu Dubes, karena orang Jogja, ini dari Serat Tripomo. Wonten malih tuladan prayogi, ada tauladan yang bagus. Satriya gong ing negeri Ngalengka, satria dari negeri Ngalengka. Sang Kumbakarna arane. Kumbakarna itu adiknya Dasamuka. Kenik warna diyu suprandining gayuh utami. Meskipun wadatnya itu seperti raksasa, tapi rasanya utami itu mulia. Ini banyak orang yang seperti Surceng, right or wrong, my country. Ini sifat diplomat Indonesia harusnya begitu. Right or wrong, my country. Right or wrong atau saja. Warna diyu suprandining gayuh utami. Duk wiwit perang Ngalengka, waktu awal perang Ngalengka, denya darbeato. Menghaturkan pada Kakanda, menasihati. Mering Roko Pintri Raharjo kepada kakaknya supaya negara selamat. Ingkang Roko Dasamuka tangkinggo aturing rayi, menolak nasihat adiknya. Apa kata Dasamuka? Dene memungsuh Wanara itu hanya melawan Wanara. Dene memungsuh Wanara. Masalah saya akan yang cepetan bisa saya jawab adalah pertanyaan Pak Joko Dwianto tentang budaya Jogja. Jadi mohon nanti mantan Dinas Kebudayaan DIY dan bekas juga atau malah masih Kepala Dewan Kebudayaan DIY menjawab sendiri. Karena itu ya Pak Joko Dwianto itu. Nanti jawabannya ada dua. Tetapi karena kita di bidang pendidikan seperti Pak Prof. Edi tadi nomor 1 untuk budaya itu mesti ada pelatihan. Pelatihan itu mesti ada knowledge-nya. Jadi knowledge dulu, pengetahuan, kemudian ada dilatih, menjadi kebiasaan, itulah yang akan jadi kebudayaan. Kami di dokter mesti ilmu anatominya, fisiologinya
anatominya cetok dulu, kemudian pelan-pelan dilatih, caranya nyuntik itu begini, di sini, atau di pantat, itu dilatih itu tahap kedua. Psikomotornya dilatih sampai menjadi kebiasaan. Itu 3 hal itu untuk menjadi kebiasaan. Di COVID ini, corona ini, masalahnya knowledge-nya itu tidak dikerjakan sebagaimana mestinya. Contohnya, kalau sivitas akademika tidak tahu ilmu corona, itu pasti nanti ya aneh-aneh pertanyaannya. Begini, kursus singkat dalam 5 menit saja. Jadi virus corona itu jelas ilmu infeksi itu masuknya lewat hidung, paru-paru sampai gelembung paru-paru alveoli. Hidupnya bisa sampai 20 hari, sampai 35 hari. Hanya saja biasanya penelitian waktu masuk hidung sampai demam, gregesi itu rata-rata 4-5 hari sampai 14 hari. Ya. Jadi lama hidup sama masa inkubasi itu lain. Masa inkubasi itu 5-14 hari, kalau lama hidup bisa 20-35 hari. Yang paling berat adalah kalau 14 hari itu ada demam, ada panas, itu pasti virusnya banyak di dalam tubuh itu. Ilmu kedua adalah tidak setiap sakit itu infeksi menjadi sakit. Adakah infeksi trakung belean mati? Tidak ada itu. Flu tulang cikungunya tidak ada itu yang mati. Seluruh dunia tidak ada yang mati itu. Nomor 2, golongan kedua, demam berdarah, ada yang mati? Ada. Tipes yang mati? Ada. Jadi golongan kedua ini yang mati biasanya 2%, 1%, 5%. COVID itu termasuk yang kedua ini. Tidak mungkin COVID itu kok akan mati separuh, itu tidak. Jadi pengumuman TVRI yang sembuh sekian itu sakjane tidak perlu ditayangkan. Mesti oke sing mari toh wis. 95% itu sembuh itu. Contohnya yang di Ceko itu ya 98% sembuh. Pemerintah Ceko tidak akan itu mengumumkan tiap sore yang sembuh sekian, enggak itu. Jadi penyakit yang ketiga kalau kena itu mati kabeh mesti. Apa itu? Rabies, anjing gila, gila anjing. Apa ini penyakit paling mematikan sekarang ini adalah rabies, misalnya kayak begitu. Itu apakah kalau sakit itu kemudian yang masuk rumah sakit itu jelas malah penularannya, ilmu ketiga penularan. Seorang itu kalau bisa menularkan 2, kemudian yang 2 besok menularkan 2, yang A tadi juga bisa menularkan lagi, dihitung-hitung. Dalam tempo 20 hari sudah menularkan 433. Itu eksponensial bertingkat itu. Jadi luar biasa. Mengapa stop, tidak boleh kemana-mana. Itu sebetulnya menyetop itu. Iya kalau cuma menularkan 2. Kalau itu dosen UMB misalnya, akan nulari sak kelas itu. Itu yang mengapa berkerumun itu tidak boleh. Ceko disiplin di sini ini. Nah, karena apakah 433 itu sakit semua? Tidak. Contoh kalau Bapak Ibu ada yang flu di rumah, satu keluarga 5 orang, satu flu opo kabeh, kemudian flu? Tidak. Sebagian besar malah tidak, tapi yang satu kamar tidur suami istri itu mesti kena flu mesti. Karena banyak virus flu yang di tempat tidur bersama itu nular. Untuk sakit itu perlu daya tahan, perlu banyaknya virus yang masuk tubuh kita. Oleh karena itu, supaya kita tidak kemasukan virus terlalu banyak, pakai masker. Itu salah satunya.
supaya virusnya tidak banyak, yang batuk atau tidak batuk juga pakai masker supaya yang masuk tubuh sitik saja. Jadi kalau kemasukan virus belum tentu sakit. Kalau daya tahan tubuh baik, mengapa imunitas itu tidak akan ada bisa hidup di hidung paru-paru itu. Nomor 2, kalau daya tahannya cukupan, tetapi tiap hari kontak kantor, terus bisa jadi dia tidak sakit, tapi dia akan keluyuran kemana-mana. Ini yang namanya OTG, orang tanpa gejala. Golongan ketiga adalah OTG itu kalau pas capek banget, apalagi stres, ditugani Pak Rektor, Pak Edi, wah sudah itu tadi itu nanti itu. Karena daya tahan tubuhnya turun, jadilah dia batuk, pilek, panas, sesek. Jadi OTG itu akan menjadi sakit betulan. Jadi golongan 1 tidak ada virus, tidak sakit. Golongan 2 OTG itu ada virus tetapi tetap sehat. Ini sebagian besar ini. Kemudian nomor 3 yang sakit itu. Itu ilmu gunung es. Jadi gunung es itu kalau ada yang sakit satu di RT RW itu pasti sekitarnya sa-oma, sa-RT itu sakit, tapi sa-RW itu banyak. Inilah yang tidak perlu harus masuk rumah sakit. Jadi sederhana. Ilmu infeksi itu satu, itu nomor 2 ilmu kekebalan. Kalau Bapak Ibu sakit flu, kapan sembuhnya? Mesti 4 hari, 5 hari sudah tidak demam, batuk pileknya berkurang, kemudian akan sembuh tanpa obat. Karena ini virus. Mengapa 5 hari kok sudah sembuh dengan STMJ, itu favoritnya Pak Joko Dwianto, susu, telur, madu, jahe. Misalnya kayak daya tubuhnya bagus, membentuk yang disebut kekebalan tubuh imunoglobulin M, nomor 1. Kemudian kalau sudah seminggu, 2 minggu, membentuk imunoglobulin G. Itu yang untuk dasar rapid test itu. Jadi, imunoglobulin M itu akan naik pada setelah hari 4, 5, 6, 7, terus sampai 2 bulan itu bertahan. IgG itu setelah 2 minggu juga akan terus tinggi saja sampai beberapa bulan. Apakah di sini di tenggorokan ada virusnya? Tidak tahu. Karena kita tidak ngetes. Itu cuma Anda pernah mendapat infeksi, kemudian akan ada antibodi. Itu sebenarnya. Jadi, persis kalau anak cucu kita dapat vaksin polio, itu pasti IgG-nya akan naik. Anak kita DPT, kok ping telu, ya 3 kali, karena sepisan belum protektif. Kedua lumayan, ketiga lumayan, itu IgG. Jadi kita untuk mengukur IgG, IgM itu bukan bisa mendeteksi bahwa di tubuh anak kita itu ada polio, ada DPT, tidak. Itu untuk melihat kekebalan. Begitu. Oleh karena itu, mengapa tidak digunakan rapid test IgG, IgM itu hanya untuk riset. Oh, ini kecamatan Kadipaten di rapid test kabeh yang positif atau reaktif kok 5%, 95% itu masih rentan, belum ada kekebalan. Nek ono vaksin, divaksin. Sakjane itu. Ngasem kok ono, oh jadi saka Kadipaten kampus iku metekan ngasem tekan Taman Sari, itu untuk melihat itu saja. Bukan untuk mendeteksi pasien itu ada virusnya, tidak. Sehingga demikian WHO, Kemenkes itu sudah menetapkan, kalau Anda mencurigai jangan di rapid test, tetapi tetap swab-nya itu yang harus digunakan. Rapid test itu hanya untuk melihat surveillance,
Oh, lagi Jogja ini IgG untuk polio 5%. Pak Wali Kota vaksin polio seluruh Jogja karena masih rentan. Ada vaksinnya. 3 bulan dicek masih 50% loh Pak Wali. Vaksin lagi sampai 95%. Itu yang disebut herd immunity buatan karena vaksin polio. Sehingga rapid test itu digunakan di situ. Nah, yang sekarang ada itu bukan polisi WHO, bukan polisi Kemenkes, bukan untuk surveillance dan riset. Itu kepentingan dagang, bukan untuk kepentingan yang ini. Karena rapid test yang positif, kita tidak tahu ininya. Sehingga nanti mindon gaweni, rapid test itu harganya 200-300, harus besok diulang itu 600, itu borang pennya sepet dan macam-macam. Nek negatif, 10 hari lagi harus dites lagi dan rapid test lagi. Jadi istilah Budubes muspro. Nek wong Jawa pas itu. Rapid test itu muspro. Kuwi akibat kita niru Iran diapusi gelem. Jadi penggunaan rapid test itu pemerintah mestinya jangan dibiarkan. Hanya surveillance riset. Syukur kalau yang positif itu gelem jadi donor pasien yang berat. Dexamethasone. Jadi kalau sudah sampai paru-paru, virus itu akan di dinding alveoli ini. Di situ ada peradangan. Peradangan itu pasti ada kalor itu demamnya, ada nyerinya, ada bengkaknya. Bengkak itulah yang dikurangi dengan sifat dexamethasone. Sehingga hanya pada pasien-pasien kritis saja. Bukan di awal, karena dia bukan pembunuh virus. Jadi itu pada awal itu tidak ada inflamasi. Sehingga dexamethasone itu gunanya untuk di paru-paru itu. Termasuk infeksinya itu dia di paru-paru, di jantung, itulah gunanya dexamethasone. Jadi sangat-sangat khusus. Wuhan, Januari itu sudah pakai itu. Wuhan, kemudian center-center lain, akhirnya itu bukan obat untuk membunuh virus. Itu mengurangi kekritisan waktu saat kritis itu dexa itu. Sehingga sekarang obat untuk corona belum ada. Virus belum ada. Tiru Ceko. Itu akan hilang sendiri. Virus itu kalau tidak di tubuh manusia mati. Sehingga manusia itu kalau ini disimpan selama 2 minggu sampai 1 bulan, ya wis. Karena makannya baik, tadi kan disuplai dari pemerintah makanannya. Ya sudah, mati sendiri, alamiah dengan adanya. Adakah demam berdarah vaksinnya sampai sekarang? Sidik. AIDS, tidak ada. Jadi ini pun nanti juga akan lama. Terima kasih.